Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Meza Daraman Channel. Kali ini kita akan ngebahas soal bareng Kak Uli tentang konsep bela negara dan patriotisme. Apa sih itu bela negara, adik-adik? Nah, bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu ditujukan untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Konsep bela negara di zaman dulu dan di zaman sekarang itu udah beda ya adik-adik. Kalau di zaman dulu konsep bela negara itu lebih ke kita ikut serta dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Artinya ketika ada perang kita harus ikut serta, itu yang dikatakan bela negara. Kalau di zaman sekarang bela negara itu lebih ke passion atau cita-cita adik-adik ya. Misalnya nih adik-adik mau jadi seorang guru, dokter, TNI ataupun polisi atau pekerjaan lainnya itu yang berhubungan untuk kemerdekaan atau untuk menjadi generasi penerus bangsa, itu udah termasuk dalam upaya bela negara ya. Dan bela negara ini juga tak lepas dari konsep patriotisme. Oke adik-adik, kita ke nomor 1. Soal nomor 1, berikut merupakan perbuatan yang nyata yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing-masing kecuali A. Tidak menjadi pengguna narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat atau mengetahui peredaran narkotika. B. Membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelahian sebagai wujud kesetiakawanan. C. Tidak menonton TV berupa hal-hal seronok serta situs porno dan bacaan lain yang tidak bermoral. D. Menjaga lingkungan rumah masyarakat agar tetap bersih dan sehat. E. Belajar dengan giat agar bisa tercapai cita-cita menjadi generasi penerus bangsa. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya adik-adik. Opsi B menggambarkan keadaan di mana tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pelajar. Seharusnya mereka mengajak berdamai teman yang terlibat perkelahian, bukan malah ikut dalam perkelahian tersebut. Soal nomor 2, Presiden membahas sejumlah investasi saat bertemu dengan para pengusaha Jepang di Istana Negara. Kunjungan ini dilakukan secara reguler guna membicarakan proyek-proyek yang sedang dan akan dijalankan. Setidaknya ada 3 proyek pada sektor perhubungan, diantaranya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT di Jakarta, kereta api cepat Jakarta-Surabaya, dan proyek pelabuhan Patimban. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan pentingnya kerja sama internasional bagi bangsa Indonesia adalah A. Untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian dan stabilitas nasional. B. Melakukan hubungan internasional di bidang pemberdayaan pembangunan jalan tol. C. Meningkatkan suplai energi bagi bangsa Indonesia melalui distribusi dan transmisi energi untuk menyediakan energi yang terjangkau bagi rakyat Indonesia. D. Untuk menunjang upaya peningkatan pembangunan ekonomi nasional dalam bidang sarana transportasi dan infrastruktur. Atau E. Mempererat hubungan kerjasama bilateral dan pertumbuhan penanaman modal dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah D ya adik-adik. Pentingnya kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia adalah untuk menunjang upaya peningkatan pembangunan ekonomi nasional dalam bidang sarana transportasi dan infrastruktur. Soal nomor 3, ada 5 pernyataan, yaitu A. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. B. Semangat mewujudkan negara yang tidak demokratis.
C. Rela berkorban demi keluarga dan sahabat-sahabat. D. Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. Dan E. Kesadaran berbangsa dan negara. Nah, pertanyaannya itu adalah yang termasuk dalam nilai-nilai dasar bela negara ditunjukkan pada abjad A, D, dan E, B, A, C, dan D, C, D, dan E, D, A, B, dan C, atau E, A, C, dan D. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya adik-adik. Ada 6 nilai-nilai dasar bela negara secara utuh, yakni 1. Kecintaan kepada tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk negara dan bangsa. 5. Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. Dan ke-6, semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sumber ini diambil dari modul kedua implementasi bela negara ya adik-adik. Kita ke soal nomor 4. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia. A. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. B. Memperoleh pendidikan. C. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. D. Mempertahankan wilayah NKRI. Atau E. Mewujudkan tertib dalam masyarakat. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya adik-adik. Sebagai hak warga negara dalam usaha bela negara sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nomor 5. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga A. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara. B. Kesatuan suku bangsa. C. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. D. Nilai Pancasila. Atau E. Wilayah dari serangan pemberontakan. Jawaban yang tepat adalah A ya adik-adik. Bela negara bagi masyarakat Indonesia secara khusus dan umum adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya perilaku bela negara, maka tingkat kepedulian terhadap negara akan hilang dan negara bisa mengalami kehancuran. Nomor 6. Usaha untuk melepaskan diri dari negara kesatuan dikenal dengan nama A. Invasi. B. Spionase. C. Konsolisme. D. Agresi atau E. Separatisme. Jawaban yang tepat adalah E ya adik-adik. Usaha dari kelompok atau individu yang dilakukan secara sistematis untuk melepaskan diri dari negara kesatuan yang berdaulat disebut separatisme. Nomor 7. Hakikat penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. B. Kemampuan rakyat perlu pelatihan khusus. C. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kewajiban dasar warga negara. D. Kemampuan aparatur negara atau militer dan sumber daya nasional, atau E. Ideologi Pancasila yang menjadi sumber kekuatan bangsa. Jawaban yang tepat adalah A ya. Berdasarkan hakikat pertahanan negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, hakikat pertahanan negara didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Nomor 8. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Atau E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Jawaban yang tepat adalah D adik-adik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang pertahanan negara. Isi dalam undang-undang tersebut mencakup pengertian, peran, bentuk, serta ketentuan bagi seluruh warga negara dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara. Ini yang termasuk dalam sikap patriotisme adalah A. Rela berkorban demi kesejahteraan keluarga, B. Menghargai perbedaan demi persatuan dan kesatuan, C. Memberikan harta benda kepada negara, D. Terdepan dalam menentang negara penjajah, atau E. Mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban. Jawaban yang tepat adalah D adik-adik. Sikap patriotisme paling tinggi adalah menentang segala bentuk penjajahan atas dunia. Organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka adalah A. Gerakan Rakyat Indonesia, B. Indische Partij, C. Gabungan Politik Indonesia, D. Partai Indonesia, atau E. Sarekat Islam. Jawaban yang tepat adalah B adik-adik. Indische Partij dibentuk oleh 3 serangkai, yaitu Doos Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka. Oke, kalau tadi ngebahas soal bareng Kak Uli ya adik-adik, ditunggu ngebakul selanjutnya. Selamat menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.